Saudara, selamat pagi. Kejahatan lintas negara atau transnational crime menjadi ancaman serius bagi kita semua. Dan Polri melalui ASEAN Ministerial Meeting of Transnational Crime atau AMMTC mendorong polisi se-ASEAN untuk memberantas kejahatan lintas negara. Lantas apa saja yang akan menjadi pembahasan dalam AMMTC 2023 dan bagaimana strategi Polri? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya Diana Dwika hanya di Polri Presisi. Dan untuk membahasnya saya sudah kedatangan 3 narasumber bersama saya di studio. Yang pertama akan saya perkenalkan Kepala Divisi Hubungan Internasional Irjen Pol Krisnamurti SIK MSI. Bapak apa kabar? Kabar baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami. Baik, dan juga di samping Pak Krisna ada Deputi Kerjasama Internasional Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Bapak Andika Krisna Yudanto. Pak Andika, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Bapak? Sehat. Baik, dan juga hadir bersama kami pengamat sosial Ibu Devi Rahmawati. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah Mbak. Terima kasih Bapak-Bapak semua sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami juga Ibu. Ini saya mau ke Pak Krisna terlebih dahulu. Ini ada pertemuan SOMTC begitu ya, sebelum AMMTC. Senior Official Meetings on Transnational Crime gitu. Ini sebenarnya rangkaian acara ya Pak ya. Apa yang kemudian kemarin dihasilkan dan kemudian akan digaungkan di MMTC ini Pak? Baik, tahun 2023 ini Indonesia adalah dalam posisi keketuaan ASEAN. Jadi termasuk para menteri-menterinya juga. Jadi ketuaan ASEAN itu KTT-nya nanti puncaknya bulan September di Jakarta. Sebelumnya sudah ada KTT di Bajo. Nah, pada bulan September nanti akan disepakati oleh para kepala negara ASEAN hasil-hasil pertemuan yang dilakukan oleh para menteri-menteri. Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan para menteri yang nanti di-endorse pada pertemuan tingkat kepala negara adalah pertemuan bagaimana ASEAN secara kolaboratif menanggulangi transnational crime. Jadi ini keketuaannya juga pada Indonesia khususnya Kapolri. Nah, proses pertemuan itu kepada kepala kepolisian dan para menteri itu nanti adalah di Labuan Bajo pada tanggal 20 hingga 23 Agustus 2023. Nah, itu akan terjadi endorsement. Endorsement itu terjadi dari proses pertemuan-pertemuan teknis sebelumnya yang dilakukan di level menengah maupun level tinggi ya para pejabat yang menanggulangi transnational crime. Nah, salah satunya yang Mbak Diana sebutkan tadi, SOMTC di Jogja beberapa waktu yang lalu. SOMTC di Jogja adalah pertemuan kepala penegak hukum. Ya, dalam hal ini Kabar Eskrim. Tapi Kabar Eskrim tidak berdiri sendiri. Penanggulangan transnational crime kan banyak instansi, kementerian, lembaga yang terlibat. Karena banyak juga kementerian lembaga yang mempunyai kewenangan penegakan hukum. Nah, dalam SOMTC itu disepakati salah satunya adalah 4 hasil yang akan di-endorse nanti pada MTC di Bajo. Yang pertama adalah bagaimana kita menginisiasi pihak Indonesia Labuan Bajo Declaration on Advancing Law Enforcement Process in Combating Transnational Crime. Jadi ini kita bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat mekanisme kerjasama para penegak hukum di lapangan, diperkuat. Itu nanti di-endorse, ada beberapa kesepakatan yang dibahas ya. Yang kedua adalah disepakati tentang ASEAN Declaration on Strengthening Cooperation in Protecting Witnesses and Victims. Ini belum pernah dibahas sebelumnya. Jadi bagaimana antar negara ASEAN ketika terjadi transnational crime ada korban-korban. Bukan jadi yang pertama tadi membahas bagaimana upaya penegakan hukumnya. Yang kedua kita sepakat untuk bagaimana melindungi korban dan saksi di antara negara-negara kita ketika mereka menjadi korban, karena banyak peristiwa kejahatan TPPO misalnya itu korbannya adalah warga negara di luar negara itu gitu ya. Yang ketiga kita menyepakati dalam SOMTC di Jogja itu yang nanti akan di-endorse di Labuan Bajo yaitu declaration atau joint statement related to ASEAN Early Warning and Early Response System on Preventing and Countering Violent Extremism. Ini nanti bisa dijelaskan oleh Pak Andika yang khusus ini bagaimana kita menanggulangi masalah radikalisme. Ya, dan nanti akan ada kesepakatan dari usulan-usulan yang sebelumnya dibawa termasuk bagaimana Kamboja mengusulkan penanggulangan masalah penyelundupan senjata antar negara, kemudian masalah narkoba dan sebagainya. Nah, ini hasil SOMTC itu akan dibawa ke Jogja, ke Labuan Bajo untuk disepakati level menteri, nanti dilaporkan kepada Sekretariat ASEAN sehingga nanti dilakukan endorsement oleh para kepala negara
pada bulan September 2023 yang pertemuannya akan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Jokowi. Demikian. Baik, ketika kita berbicara tentang transnational crime ini memang ada banyak sekali ya Pak ya. Ada terorisme, kemudian TPPO, tindak pidana perdagangan orang, kemudian narkoba begitu. Kalau dari TPPO dan juga narkoba ini kemarin apa saja Pak poin-poin penting Pak Andika yang kemarin dihasilkan dari meeting SOMTC ini Pak? Maaf, maksud saya ke Pak Krisna, silakan. Kalau TPPO dan juga narkoba, ini apa saja yang kemarin dihasilkan? TPPO dari SOMTC yang penting-penting ya, pakai bahasa publik ya. Antara lain kita bisa melakukan pertukaran pengejaran melalui kerjasama P2P, pengejaran para pelaku kejahatan, police to police cooperation. Karena antar negara itu ada yurisdiksi yang berbeda, ada aturan hukum yang berbeda, ada kewenangan yang berbeda. Kita tidak bisa semena-mena masuk ke negara lain ketika mengejar pelaku. Ini bukan James Bond, bukan Mission Impossible ya. Nah, dalam kesepakatan baju itu, kesepakatan yang kita bahas kemarin nanti mudah-mudahan di-endorse adalah bagaimana ketika ada TPPO dan narkoba kita dapat mengengage kepolisian negara lain untuk membantu kita. Biasanya kita kalau minta bantuan itu pakai MLA, Mutual Legal Assistance, yang perjanjiannya itu G2G, government to government, itu bisa 3 tahun, 4 tahun. Padahal pelaku itu kan larinya cepat. Tapi dengan P2P ini kita kontak antar kepolisian, mereka yang akan membantu kita, kita memfasilitasi dan menjelaskan, atau tukar-menukar informasi misalnya. Kemudian bagaimana kita meningkatkan kapasitas dari kemampuan kita ketika menangani transnational crime terhadap TPPO dan narkoba tersebut. Seperti sekarang Thailand, kita menginformasikan ada pelaku narkoba yang lari ke Thailand dan Thailand yang menangkap dan siap dipulangkan dalam waktu dekat. Sama dengan TPPO kita dengan Manila, dengan Malaysia, dengan ini Myanmar, kita menjelaskan informasi pada mereka ada pelaku TPPO, korbannya warga negara kita, mereka melakukan penangkapan, kita menjemput. Ya, memang kita tidak boleh menangkap sana, tapi mereka menjadi kepanjangan tangan. Sama dengan negara lain juga ketika minta bantuan ke Indonesia kita melakukan yang sama. Itulah kemajuan terbesar dari apa yang dihasilkan dari SOMTC dan MTC nanti untuk endorsementnya. Jadi termasuk sekarang untuk sharing barang bukti juga ya Pak ya? Termasuk kalau ada kejahatan lintas negara, misalnya pelakunya ada di Indonesia, ada di Thailand misalnya, kita tangani di Indonesia, di sana juga tangani gitu. Jadi itu bagian yang kita bahas dan kita sepakati. Karena kita merasakan sekarang dalam kaitan penanggulangan kejahatan lintas negara kita tidak bisa bekerja sendiri. Ya insya Allah kalau di berita Kompas banyak penangkapan itu sudah pasti kerjasama antar negara. Ya. Kalau dari sisi terorisme sendiri bagaimana Pak Andika? Kalau kita lihat sebenarnya trennya katanya menurun begitu ya. Tapi kemarin yang menjadi perhatian khusus dalam SOMTC ini apa yang kemudian akan nanti dibahas di MMTC ini Pak? Terima kasih Bu Diana. Jadi kalau kita lihat memang tren terorisme turun. Secara global pun serangan maupun jumlah kematian dari terorisme sudah menurun dari tahun ke tahun. Tentunya dan ini juga terjadi di Indonesia. Kita lihat misalnya Global Terrorism Index untuk Indonesia aja udah dianggap turun 56% dari sisi serangan. Nah, di ASEAN sendiri sebetulnya sejak tahun 2017 ada Manila Declaration terkait dengan the rise of radicalization and violent extremism. Kemudian Indonesia menginisiasi di dalam forum AMMTC itu adanya suatu ASEAN Plan of Action. Jadi pada tahun 2018 disepakati bersama ASEAN Plan of Action to counter the rise of radicalization and violent extremism. Kemudian 2019 di follow up dengan suatu rencana aksi yang kita sebut sebagai Bali Work Plan. Nah, ASEAN ini memang kita lihat kalau sisi serangan ataupun jumlah kematian menurun, tapi kita belum lihat di bawahnya bagaimana. Jadi sisi bagaimana kita mencegah jangan sampai orang maupun kelompok menjadi ekstremisme yang berbasis kekerasan. Di ASEAN sendiri kita menggunakan 4 pendekatan utama, yaitu melalui pencegahan, kemudian kedua adalah kontraradikalisasi dan deradikalisasi, ketiga melalui pendekatan penegakan hukum, kemudian memperkuat kerangka legislasi nasional, dan keempat adalah kemitraan dan kerjasama internasional. Nah ini semua ada di bawah kerangka Bali Work Plan yang diinisiasi oleh Indonesia, dan kebetulan Indonesia adalah voluntary lead shepherd yang terkait dengan upaya penanggulangan terorisme di tingkat ASEAN.
seperti itu. Baik, nah ini kalau misalkan kita kaitkan dengan transnational crime ke Bu Devi, ini ada indikasi bahwa transnational crime seiring dengan globalisasi, digitalisasi ini juga meningkat gitu ya. Ini dampaknya untuk Indonesia sendiri seperti apa, Ibu? Ya, tentu saja pertama kita sebagai negara dengan populasi yang sangat besar, ini tentu menjadi daya tarik tanda kutip bagi para pelaku kejahatan-kejahatan tersebut. Nah, oleh karenanya penting sekali apa yang kemudian diinisiasi oleh negara dalam hal ini kepolisian juga BNPT dalam deklarasi ini. Kenapa? Artinya satu, memang negara sangat serius untuk memastikan baik itu di dalam apalagi di luar negeri akan berusaha melakukan perlindungan yang paripurna, gitu ya. Jadi upaya ini menjadi penting lah untuk kita dukung. Nah, yang kedua tadi menarik yang disampaikan oleh beliau terkait pencegahan. Ini satu hal yang menurut hemat saya menjadi satu PR yang sebenarnya tidak bisa ditempatkan hanya kepada aparat negara, apalagi aparat kepolisian dalam hal ini. Karena kita tahu dari penelitian tahun 80-an hingga terakhir 2022 terkait satu kasus saja, TPPO saja, itu isunya sebenarnya selalu sama gitu ya, bagaimana kemudian para pelaku penjahat ini menjerat warga dengan iming-iming hal yang sama gitu. Nah, banyak kaitannya dengan latar belakang sosial dan budaya gitu. Jadi bukan persoalan ekonominya. Ekonomi itu hanya menjadi salah satu pemantik. Tapi yang paling menarik di era sekarang adalah bagaimana kemudian media sosial itu kemudian tumbuh menjadi panggung-panggung baru untuk para penjahat ini melakukan jerat-jerat tadi dan menghipnotis calon-calon korban. Dan inilah yang kemudian sebenarnya PR-nya sekali lagi tidak bisa ditempatkan hanya pada teman-teman aparat. Kita yang sayangnya sekarang watak masyarakat kita sebagian sudah berubah, tidak lagi kemudian hangat, tidak lagi kemudian ramah, yang kemudian membuat aspek ketidakpedulian tadi yang menyuburkan potensi saudara-saudara kita yang rentan untuk kemudian terjerat dalam bujuk rayu tipu daya para pelaku penjahatan ini. Nah, oleh karenanya besar harapan dari deklarasi Labuan Bajo ini, ketika setiap negara sudah serius untuk bergandengan tangan gitu, jangan sampai terakhir yang saya dengar pengungkapan yang sangat baik terkait penjualan ginjal gitu ya, itu kan bagaimana teman-teman kepolisian sudah hampir 2 minggu di sana, tapi rupanya negara tersebut sangat tertutup untuk membantu aksi-aksi pengungkapan dan penegakan hukum. Nah, ini mudah-mudahan dengan komitmen para elit nanti di Bajo tadi, ini akan serius ditindaklanjuti di level bawah di setiap negara. Karena pertaruhannya jelas, ini masalah kemanusiaan, bukan persoalan Anda warga negara mana dan sebagainya, tapi lagi-lagi nyawa manusia dan pertaruhan bukan hanya persoalan harga diri bangsa, tapi sekali lagi sekarang kita dikenal sebagai global village, sebenarnya sudah tidak ada batas lagi antar manusia setiap negara. Jadi ini menyerahkan tanggung jawab kita semua untuk memastikan setiap orang yang bernafas di muka bumi ini mendapatkan perlakuan yang layak. Ya, berarti ini memang menjadi salah satu bukti keseriusan Polri ya dalam melindungi hak asasi manusia untuk mendapatkan rasa aman begitu ya. Kita juga pastinya ingin membahas lagi lebih jauh bagaimana nih upaya-upaya yang dilakukan dari Polri untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus transnational crime ini di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah di Polri Presisi. I, General Police Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, as the Chief of the Indonesian National Police and AMMTC Leader of Indonesia, would like to invite all delegates to attend the 17th AMMTC meeting on 20 to 23 August 2023 in Labuan Bajo, the city of a thousand sunsets. With on the spirit of ASEAN, we hope this meeting could be useful to strengthen cooperation and expand network in countering transnational crimes. With great honor, we look forward to welcoming you in Labuan Bajo, Indonesia. ASEAN Matter, epicenter of growth.
Baik saudara, Anda masih bersama kami di Polri Presisi, masih bersama narasumber kita dan kita akan melanjutkan perbincangan. Ini menarik sekali yang pastinya tadi juga sudah disampaikan, globalisasi, kemudian digitalisasi itu akhirnya menumbuhkan begitu ya, menumbuhkan transnational crime. Pastinya upaya-upaya apa yang pastinya dinantikan oleh pemirsa semua di rumah yang sudah dilakukan Polri untuk bisa memberantas transnational crime ini. Pak Krisna. Ya, sekarang ini kita harus menyadari bahwa ruang kejahatan itu tidak hanya darat, laut, udara, tapi ada ruang maya namanya. Ya, ruang cyber. Kemudian itu ternyata terkorelasi dengan darat, laut, udara. Dan tadi sebutkan oleh Bu Devi, kita sudah jadi global village, pelaku kejahatan mengincar korbannya juga lintas negara dan pergerakan pelakunya juga lintas negara. Karena itu Polri melakukan menjadi kewajiban Polri, karena Polri ini adalah aparatur negara untuk melindungi warga negaranya dengan konstruksi perluasan wilayah perlindungan. Jadi kita punya visi adalah ketika kita melakukan kegiatan pemolisian internasional itu visinya adalah to protect Indonesia back home. Jadi apapun yang kita lakukan di luar, hakikatnya adalah memprotek Indonesia, menjaga Indonesia dari permasalahan-permasalahan kejahatan lintas negara yang luar biasa. Bahkan kalau boleh kami bandingkan, itu mungkin 30-40% kejahatan sekarang sudah lintas negara. Konvensional tidak banyak lagi. Dan 60% mungkin lebih pelakunya adalah kejahatan itu terjadi di dunia cyber, di dunia maya, di lingkungan maya. Nah, oleh karena itu engagement dengan agensi-agensi penegak hukum negara lain, termasuk organisasi internasional itu diperlukan. Karena nanti dengan sistem hubungan internasional yang tidak teratur saat ini, kita harus membuat teratur. Sistem Indonesia begini, sistem Singapura begitu, sistem Kamboja begitu, sistem Arab begitu, Amerika begitu. Ini kan tidak teratur nih. Nah, kita melakukan engagement ikatan-ikatan. Jadi ikatan-ikatan itu kita lakukan baik bilateral maupun multilateral. Yang bilateral tuh kita melakukan MOU dengan negara-negara itu. Nah, yang multilateral inilah MTC, SOMTC, sifatnya kesepakatan. Tidak bisa MOU lintas negara, kesepakatan. Tapi kalau yang ikatannya agak kuat, Interpol seperti itu ya. Nah, Polri berkewajiban untuk melakukan itu dengan salah satunya melalui kantor kami, Divisi Hubungan Internasional. Nah, kami memfasilitasi, mendukung, mensupport penegak hukum negara lain maupun penegak hukum di lingkungan Indonesia, baik itu lingkungan internal Polri maupun eksternal, karena eksternal pun bagian dari Interpol. Untuk ketika mereka mendapatkan permasalahan kejahatan lintas negara, kami memfasilitasi, mensupport itu. Hakikatnya itu yang dilakukan oleh Polri dan ini terjadi percepatan dalam membangun hubungan internasional yang dalam beberapa tahun ini terakhir ini karena masing-masing negara menyadari kebutuhan itu. Tapi kalau upaya-upaya apa yang dilakukan untuk perlindungan saksi dan juga korban yang berada di luar negeri itu sejauh ini seperti apa, Pak? Ya, kita mengengage lagi ya. Engagement itu penting dengan agensi penegak hukum negara lain. Contoh, misalnya dengan Kamboja, dengan Myanmar, kita datangi, kita kontak, Thailand juga, kita sampaikan bahwa ini korban-korban kami tolong dibantu karena kejahatannya pelakunya sudah organized crime. Ya, jangankan korbannya, penegak hukum di Thailand saja takut dengan pelaku TPPO itu. Ya, karena itu tapi mohon maaf, kerjasama yang kami lakukan kebanyakan tertutup, tidak dibuka. Cuma kan media suka pengen kepo nih, jadi kesannya kami tidak bekerja, kami bekerja. Ya, seperti penanggulangan terorisme itu BNPT dengan Densus 88 dengan kementerian lembaga lain, mereka bekerja dalam silent. Nah, mereka juga melakukan pertukaran informasi dengan negara-negara lain. Jadi nggak usah khawatir, kami bekerja. Cuma memang percepatan jumlah kejahatannya selalu meningkat. Iya, baik. Memang karena kalau misalkan sampai bocor begitu ya Pak, ya, akhirnya operasi tidak berhasil begitu. Itu yang harus kita pahami bersama. Tapi Bu Devi, kalau tadi Bapak juga menyampaikan bahwa TPPO itu banyak sekali begitu kejadiannya. Nah, ini apa yang menyebabkan TPPO ini di Indonesia begitu subur terjadi? Ya, pertama
Alasannya adalah satu, secara sosial kita masih menganut paham di mana perempuan dan anak, kenapa fokusnya perempuan dan anak? Karena mereka adalah korban terbesar sebagai properti, sebagai barang yang kemudian bisa dipertukarkan dengan apapun. Jadi dalam hal ini perdagangan itu tanda kutip memang dilakukan secara ikhlas oleh keluarga karena mereka berupaya meringankan beban keluarga mereka dengan cara mengirimkan anak dan perempuan mereka dari keluarga. Yang kemudian hal ini ditangkap betul oleh para penjahat tadi. Yang sekarang kemudian untuk mengelabui aparat tentu memilih juga cara-cara modern dengan melakukan tadi perjalanan lintas negara. Yang ini yang kemudian kita perlu apresiasi. Operasi Senyap ini ternyata berhasil kan. Artinya teman-teman kepolisian di bawah beliau itu berhasil membantu membuat jaring penangkap. Tapi ada satu yang menarik menurut hemat saya. Bagaimana Polri juga melakukan pendekatan yang 360. Artinya sempurna betul. Jaring globalnya dilakukan, tapi jaring di dalam juga dilakukan lewat apa? Melakukan intervensi di hulu persoalan utama lewat pencegahan dengan tim Babin Kamtibmas di seluruh Indonesia yang sangat serius mendampingi setiap warga sehingga peluang untuk memutus informasi yang menjanjikan kekayaan, menjanjikan hidup yang lebih baik itu bisa diintervensi di level akar rumput. Jadi menurut hemat saya Polri sudah sangat paripurna dalam hal ini. Pendekatan keluarnya jalan betul secara senyap, pendekatan di level bahkan lokal itu dilakukan secara terbuka. Itu juga harusnya dilakukan untuk terorisme juga ya Pak ya. Ini kira-kira untuk bidang terorisme begitu, adakah pembaruan strategi nasional Pak untuk mitigasi dan juga pemberantasan terorisme di Indonesia? Iya, jadi yang tadi saya sampaikan Bu Diana bahwa sejak tahun 2018 ada ASEAN Plan of Action to Prevent and Counter the Rise of Radicalization and Violent Extremism. Di sini sebenarnya meminta kepada setiap negara untuk membuat rencana aksi nasionalnya masing-masing. Kebetulan di ASEAN sendiri sudah ada 4 negara yang menginisiasi untuk membentuk National Action Plan atau rencana aksi nasional. Indonesia salah satunya, kemudian Filipina, Thailand sudah ada. Malaysia sedang pada tahap pengesahan. Nah ini adalah pembaruan dari kebijakan terkait dengan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan di tingkat ASEAN lah untuk itu. Tapi pastinya kita juga ingin mengetahui ini Pak, ini dalam upaya pemberantasan transnational crime ini apa saja menjadi tantangan bapak-bapak di sini? Boleh ya Pak, nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena Polri Presisi akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. I, General Police Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, as the Chief of the Indonesian National Police and AMMTC Leader of Indonesia, would like to invite all delegates to attend the 17th AMMTC meeting on 20 to 23 August 2023 in Labuan Bajo, the city of a thousand sunsets. With on the spirit of ASEAN, we hope this meeting could be useful to strengthen cooperation and expand network in countering transnational crimes. With great honor, we look forward to welcoming you in Labuan Bajo, Indonesia. ASEAN Matter, epicenter of growth. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Polri Presisi, masih membahas tentang komitmen Polri dalam memberantas kejahatan lintas negara. Saya kembali ke Pak Krisna, pastinya tadi juga sudah dijelaskan upaya-upaya begitu dalam penanggulangan transnational crime. Tapi kita juga ingin mengetahui apa saja sih Pak yang selama ini menjadi tantangannya gitu, terutama dalam TPPO dan juga narkoba nih Pak. Tantangan utama adalah pelaku tidak merasa melakukan kejahatan. Ya, dalam konteks TPPO misalnya ada pelaku yang korban sukarela dia pergi keluar, padahal dia dieksploitasi, dan ini banyak sekali. Nah nanti dia ketika kesusahan dia baru teriak tuh. Ya, jadi karena memang tenaga kerja Indonesia ini disukai di luar negeri. Ya, kerja keras mungkin. Kerja keras ya. Contoh kalau di Malaysia yang dari NTT itu disukai karena kemampuan bekerja dia 5 kali lebih kuat daripada
warga manapun yang dari NTT. Nah, sementara terjadi moratorium dan prosedur yang harusnya mereka pergi bekerja di luar negeri itu melalui prosedur-prosedur yang benar. Nah, akibatnya mereka masuk ke Malaysia dengan cara-cara ilegal. Kemudian pekerja-pekerja online di Kamboja, Filipina, Myanmar itu terjadi nih. Itu sukarela, itu direkrutnya sukarela. Nanti kalau mereka ada masalah baru mereka merasa jadi korban perdagangan orang. Tapi ketika kita menggerakkan manusia antar negara untuk dipekerjakan dengan cara-cara ilegal, itu masuk dalam kategorisasi tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu tidak bisa kita hanya memberantas di hulu dengan penegakan hukum, dan ini harus ada penataan terhadap sistem migrasi warga negara antar negara. Karena bekerja di luar negeri ini sekarang sudah biasa. Orang luar negeri bekerja di Indonesia biasa, orang Indonesia bekerja di luar negeri biasa. Saya saja pernah bekerja di luar negeri. Yang kedua, masalah narkoba. Narkoba ini para pelaku menganggap ini bukan kejahatan. Kurirnya, mereka merasa ini berdagang. Kalau ketangkap mereka merasa dibilangnya sial saja. Nah, problemnya adalah barang diproduksi misalnya dari Myanmar dengan harga sangat murah. 1 kilo sabu itu hanya sekitar $200, $300. Ya, itu sampai di Indonesia miliaran. Jadi akan banyak orang yang rela membawa barang itu sampai ke market terakhir. Dan Indonesia kan negara besar, penduduknya besar. Selama itu di hulu itu tidak dihentikan, kalau di hulu ya, di awal itu tidak dihentikan lewat perbatasan. Bayangkan perbatasan Myanmar Thailand itu 1000 kilo. Yang ditutup hanya 3 pintu, yang lainnya kan jalan bisa masuk Thailand. Di Thailand sudah ditunggu antar kelompok di bawah, dan mereka tidak merasa itu sebuah kejahatan. Sementara sampai di Indonesia itu adalah kejahatan. Jadi itu complicated dan kita harus mengupayakan pencegahan. Ini harapannya nanti kerjasamanya untuk transnational crime, pemberantasan transnational crime ini harus seperti apa, Pak Krisna? Ya, harapannya ada kesadaran bersama. Ya, kesadaran bersama antar agensi penegak hukum di seluruh khususnya kawasan ASEAN untuk memahami bahwa kami jadi korban loh, jadi target loh, tolong bantu. Nah, kayak gitu. Nah, itu ada kesepakatan. Kalau enggak dilepas semua, ya, dilepas. Contoh, saya contohkan, Australia itu merasa jadi target utama imigran gelap. Ya, kalau Indonesia tidak sadar, ya sudah lepas saja, kan sama saja kan. Nah, ini terjadi dalam narkoba, dalam perdagangan orang juga begitu. Ya, baik. Kalau dari terorisme nih Pak, bagaimana kompleksitas kerjasama ASEAN nih dalam pemberantasan dan juga mitigasi terorisme? Tadi sama seperti Pak Krisna sampaikan bahwa dalam penanggulangan kejahatan transnasional kan ada gium, yaitu shared responsibility. Jadi masing-masing negara memiliki tanggung jawab yang sama dalam rangka untuk memberantas itu. Di ASEAN pun kalau terkait dengan terorisme ada 2 hal sebetulnya yang membuat kompleks. Satu adalah masalah terorisme di masing-masing negara anggota ASEAN itu berbeda. Kita bisa lihat misalnya ada beberapa negara, Myanmar, Filipina dianggap sebagai high impacted by terrorism, Indonesia, Malaysia, Thailand dianggap sebagai medium impacted. Ada juga yang nggak terimpact oleh terorisme, misalnya seperti Singapura. Nah, kemudian juga kita lihat ini tidak bisa ditanggulangi oleh satu sectoral body, misalnya IMTC saja. Tapi kita harus melibatkan sectoral body yang lain, karena ASEAN ini kan dibagi dalam 3 pilar utama kan, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Tapi kita harus bekerja sama antara pilar itu, cross-cutting pillar, dalam rangka untuk menanggulangi satu isu bersama seperti ekstremisme berbasis kekerasan, termasuk juga terorisme. Jadi ini kompleksitasnya kalau kita lihat dari sisi ASEAN-nya. Karena itu IMTC ini dirasa sangat penting sekali ya Ibu. Ini kira-kira apa yang menjadi harapan dalam pelaksanaan IMTC minggu depan ini Ibu? Ya, tentu saja apapun hasil dari deklarasi Bajo tadi, harapan saya tentu tidak menghentikan langkah-langkah nyata yang sudah dilakukan Polri. Misalnya contoh yang paling terkini ada menggagalkan. Jadi menggagalkan itu berarti kan seperti yang disampaikan oleh beliau, di hulunya dilakukan di Jakarta Selatan misalnya. Tapi sekali lagi saya melihat kita semua sebagai masyarakat punya tanggung jawab serius untuk memastikan bahwa para penjahat tadi tidak pernah tampil sebagai penjahat. Mereka selalu menghadirkan diri mereka sebagai malaikat yang menawarkan kebaikan. Oleh karenanya tugas kita bersama untuk mencegah praktek-praktek manipulasi tadi, sehingga apa yang tadi sudah diinisiasi oleh teman-teman Polri itu akan
mudah dan memperlancar proses tadi, karena kalau di hulunya tidak dihadang, maka tentu saja teman-teman aparat akan sangat kesulitan untuk bisa merangkul, melindungi masyarakat dengan jalur transnasional yang sangat luas yang harus melibatkan banyak negara misalnya. Iya, baik. Dan ini memang semoga diharapkan ada kesadaran dari semua negara-negara di ASEAN dan juga ada kerjasama yang apik ya dari polisi-polisi negara di ASEAN. Dan juga semoga semakin bisa meningkatkan kemampuan Polri dalam melakukan pemberantasan transnational crime. Begitu ya Bapak? Bukan hanya Polri, kita punya institusi, kementerian lembaga lain yang punya kewenangan penegakan hukum. Baik, ya, semua penegak hukum di Indonesia. Ya. Baik, Pak Krisna, Pak Andika, dan juga Ibu Devi, mohon maaf waktunya sangat singkat sekali. Terima kasih banyak atas kehadirannya di sini. Dan pemirsa, demikian Polri Presisi kali ini. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.